Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaspi Ardajaya dan rekan saya Fadil Ibrahim. Kami dari program studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. Kami di sini akan menjabarkan dan mempresentasikan laporan tugas dari mata kuliah pengelolaan air urban dan rural dengan judul Analisis Teknis Tahapan Pengelolaan Air Baku Sungai Belawan Menjadi Air Bersih di IPA Sunggal PDAM Tirtanadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu mempresentasikan distribusi air bersih di wilayah perkotaan. Oke, selanjutnya saya akan presentasikan pengolahan air bersih wilayah perkotaan. Studi kasus IPA Sunggal PDAM Tirtanadi Kota Medan. Pendahuluan, Kota Medan merupakan kawasan urban dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta sosial yang intensif. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan air bersih terus meningkat, baik untuk rumah tangga, fasilitas umum, perkantoran, maupun sektor industri. Dalam konteks perkotaan, penyediaan air bersih tidak dapat dilakukan secara individual, sehingga diperlukan sistem terpusat melalui instalasi pengelolaan air atau IPA yang dikelola oleh PDAM agar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air dapat terjamin. Oke, next. Sumber air baku perkotaan. Sumber air baku utama yang digunakan IPA Sunggal berasal dari Sungai Belawan. Sungai ini memiliki debit yang relatif stabil, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan air skala kota. Next. Peran IPA Sunggal bagi Kota Medan. IPA Sunggal memiliki peran strategis sebagai salah satu tulang punggung penyediaan air bersih bagi Kota Medan. Instalasi ini berfungsi untuk pengolahan air baku menjadi air bersih yang memenuhi standar kesehatan. Oke, next. Selanjutnya ada tahapan pengolahan air. Proses pengolahan air di IPA Sunggal dilakukan secara bertahap dan sistematis. Dimulai yang pertama, intake, pengambilan air baku dari sungai. Selanjutnya ada koagulasi, penambahan bahan kimia untuk mengumpulkan partikel halus. Selanjutnya ada flokulasi, pembesaran flok agar mudah mengendap. Selanjutnya sedimentasi, pengendapan flok. Yang kelima, selanjutnya ada filtrasi, penyaringan partikel halus. Selanjutnya ada desinfeksi, pembunuhan mikroorganisme patogen, dan yang terakhir ada reservoir, penampungan air bersih sebelum distribusi. Oke, next. Distribusi air ke wilayah kota. Setelah melalui seluruh tahapan pengelolaan, air bersih disalurkan ke wilayah kota melalui jaringan pipa distribusi. Air didistribusikan ke berbagai zona pelayanan yang mencakup pemukiman, fasilitas umum, perkantoran, dan kawasan komersial. Next. Tantangan pengelolaan air perkotaan. Berikut ada 3 tantangan dari pengelolaan air perkotaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan air. Yang kedua, pencemaran sungai yang mempersulit proses pengolahan. Dan yang terakhir ada kehilangan air dalam jaringan distribusi atau non-revenue water. Oke, next. Kesimpulan
Kesimpulannya, yang pertama, IPA Sunggal berperan penting dalam penyediaan air bersih bagi wilayah perkotaan Kota Medan. Selanjutnya, air baku dari Sungai Belawan memerlukan pengelolaan menyeluruh karena kualitasnya yang fluktuatif. Dan yang terakhir, proses pengolahan air dilakukan secara bertahap dan sistematis agar memenuhi standar baku mutu. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan mempresentasikan distribusi air di pedesaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis Jaringan Distribusi Air Bersih dari IPA Sunggal menuju wilayah pedesaan Kabupaten Deli Serdang. Baik, di sini ada latar belakang yaitu menjelaskan tentang pesatnya pertumbuhan pemukiman di wilayah perbatasan mendorong IPA Sunggal PDAM Tirtanadi untuk memperluas jangkauan distribusinya keluar batas administratif Kota Medan guna memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Sunggal, yaitu mencakup desa Helvetia, Mulyorejo, Semayang, Medan Prio, Puji Mulyo, dan Tanjung Gusta, serta Kecamatan Labuhan Deli yaitu mencakup desa Helvetia, Manunggal, dan sebagian Pematang Johar. Optimalisasi jaringan ke desa-desa penyangga ini sangat krusial untuk menjamin standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih bagi masyarakat di tengah fenomena urban sprawl, sekaligus sebagian upaya meningkatkan derajat kesehatan publik di wilayah penyangga tersebut. Baik, di sini ada rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana mekanisme dan alur jaringan distribusi air bersih dari IPA Sunggal menuju desa-desa di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Labuhan Deli. Yang kedua, bagaimana pemenuhan standar ketiga, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih pada wilayah pedesaan yang menjadi titik terjauh distribusi tersebut. Yang ketiga, apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam menjaga kestabilan pasokan air bersih akibat fenomena urban sprawl di wilayah perbatasan Deli Serdang. Baik, di sini ada tujuan penelitian, ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis sistem dan jangkauan jaringan pipa distribusi dari IPA Sunggal ke wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian kualitas, kecukupan debit kuantitas, dan kelancaran aliran atau kontinuitas air bersih di desa-desa sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat distribusi serta merumuskan upaya optimalisasi jaringan guna mendukung kesehatan publik di wilayah penyangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber distribusi air sebagai jantung distribusi IPA Sunggal PDAM Tirtanadi mengolah air baku dari Sungai Belawan dengan kapasitas total lebih kurang 2.500 liter per detik, di mana sekitar 200 sampai 300 liter per detik atau sebesar 12% dialokasikan khusus untuk melayani wilayah pedesaan di Kabupaten Deli Serdang. Melalui jaringan pipa transmisi, instalasi ini memastikan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar Permenkes tetap terjaga bagi masyarakat di Kecamatan Sunggal dan Labuhan Deli, meski berada di wilayah penyangga yang jauh dari pusat produksi. Selanjutnya, pemetaan wilayah layanan, yaitu pemetaan layanan difokuskan pada 2 area strategis di perbatasan, yaitu Kecamatan Sunggal yang mencakup desa Helvetia, Mulyorejo, dan Semayang, di mana distribusi diprioritaskan untuk mendukung pesatnya pertumbuhan sektor perumahan baru atau properti. Sementara itu di Kecamatan Labuhan Deli yang berbatasan dengan Medan Utara, layanan diarahkan pada wilayah transisi yang menggabungkan kebutuhan pemukiman padat dan industri kecil. Melalui pemetaan ini, IPA Sunggal dapat menyesuaikan strategi distribusi, yakni memperluas jaringan pipa ke kompleks perumahan di Sunggal serta menjaga stabilitas debit air untuk menyokong aktivitas ekonomi dan domestik di Labuhan Deli secara bersamaan. Selanjutnya adalah skema teknis distribusi. Skema distribusi air bersih di Kabupaten Deli Serdang bertumpu pada jaringan pipa utama atau JPU
berdiameter besar yang membentang dari IPA Sunggal mengikuti jalur utama ke arah Binjai dan wilayah penyangga lainnya. Untuk mengatasi penurunan tekanan akibat jarak pipa yang terlalu jauh atau friction loss, PDAM Tirtanadi mengoperasikan sistem pompa penguat atau booster pump sebagai stasiun antara yang berfungsi menjaga stabilitas debit dan tekanan air hingga tercapai wilayah ujung perbatasan atau outline. Efisiensi layanan ini terwujud berkat integrasi lintas batas di mana status PDAM Tirtanadi sebagai BUMD Provinsi memfasilitasi koordinasi administratif yang lancar dalam melayani kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Deli Serdang secara berkelanjutan. Tantangan distribusinya yaitu penyaluran air bersih ke wilayah penyangga menghadapi tantangan geografis yang signifikan, di mana perbedaan kontur tanah dan elevasi antara pusat kota dengan wilayah pedesaan Deli Serdang memerlukan pengaturan tekanan pompa yang lebih kompleks agar air dapat mengalir secara konsisten. Kondisi ini diperumit oleh fenomena urban sprawl, yaitu pertumbuhan pemukiman baru yang sangat masif dan cepat, sehingga seringkali lonjakan permintaan air melampaui kapasitas dengan desain pipa existing atau over capacity. Selain itu, faktor kendala teknis pada jalur distribusi yang sangat panjang meningkatkan risiko terjadinya kebocoran, baik fisik maupun non-fisik. Non-revenue water yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan air secara drastis bagi pelanggan yang berada di titik terjauh jaringan. Selanjutnya, standar pelayanan. PDAM Tirtanadi berkomitmen menjaga standar pelayanan di wilayah Deli Serdang dengan menjamin kualitas air, sisa klorin yang tetap aman, dan kontinuitas aliran 24 jam hingga ke titik terjauh. Selain itu, kepuasan pelanggan dioptimalkan melalui respon cepat terhadap keluhan air mati atau tekanan rendah, guna memastikan masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan kualitas layanan yang setara dengan pelanggan di pusat kota. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, IPA Sunggal telah membuktikan peran strategisnya sebagai pusat distribusi regional yang efektif dalam menyuplai kebutuhan air bersih melampaui batas administratif Kota Medan hingga menjangkau pelosok pedesaan di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai langkah strategis ke depan, PDAM Tirtanadi merencanakan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan melalui penambahan jaringan pipa distribusi baru dan pembangunan stasiun booster pump tambahan, khususnya di wilayah Labuhan Deli. Upaya ini dirancang untuk mengimbangi pesannya laju urban sprawl serta memastikan kestabilan tekanan air tetap terjaga bagi masyarakat di wilayah penyangga demi mewujudkan pemerataan akses air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.